Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Di tempat saya udah malam ya. Nah, ini sudah banyak request ya dari teman-teman untuk minta dikasih tahu gimana cara mencari koin-koin micin yang berpotensi naik cukup besar ya teman-teman. Nah, kadang-kadang suka nanya koin micin yang potensial apa begitu. Jadi sebaiknya saya kasih tahu cara-caranya supaya nanti teman-teman sendiri juga, Anda juga bisa mencarinya sendiri. Begitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ya, saya mau memperkenalkan dulu, kita ada grup Telegram Pahlawan Kripto. Silahkan dicatat ya, langsung masuk aja t.me/pahlawan_kripto ya. Tapi tolong diperhatikan etika sopan santun di dalamnya, karena kami membangun grup itu untuk komen-komen yang saling membangun ya. Kalau Anda nanti fooder di sana, nanti pasti dikeluarkan. Oke, jangan lupa materi ini sangat penting ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sama teman-teman Anda supaya jangan kejebur juga ya di koin-koin micin ikut-ikutan. Supaya ada panduan teman-teman ya. Oke, mari kita mulai ya teman-teman. Yang pertama sekali, ya, cara mencari koin-koin micin yang potensi naiknya tinggi. Saya harus ngomong dari awal. Ya, sebelum kita ngomong cara-caranya, saya harus kasih tahu dulu doktrinnya. Kayak apa aja. Tapi memang begitu, teman-teman. Harus dikasih tahu dulu yang ini. Financial Risk Management. Ya, manajemen risiko keuangan. Yang pertama, teman-teman, saya harus kasih tahu, ya, pahami dulu baik-baik bahwa cryptocurrency itu adalah investasi yang sangat tinggi sekali risikonya. Saya sengaja udah buat PowerPoint begini teman-teman, supaya teman-teman bisa baca pelan-pelan. Sengaja ya. Anda bisa beruntung ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu yang singkat di sini. Tetapi ya, seperti dua sisi mata uang ya, Anda juga bisa kehilangan uang total di sini dalam sekejap pula. Ya, kalau terkena namanya rug pull atau scam, ya bagi teman-teman yang masih newbie atau baru belajar, rug pull atau scam intinya adalah penipuan begitu aja. Uangnya dibawa kabur sama developer. Developer itu adalah istilahnya yang mengembangkan token tersebut ya. Anda harus siap beruntung besar, harus siap teman-teman, punya mental seperti ini. Tapi sekaligus juga siap rugi besar tanpa mempersalahkan siapapun. Ini garis bawahi ya teman-teman, tanpa mempersalahkan siapapun. Jadi jangan nanti kalau teman-teman misalnya, kan pengendali keuangan itu kan Anda sendiri bukan? Kan nggak bisa kan orang ngambil uang dari dompet Anda. Iya bukan? Jadi sama seperti Anda belanja kan, katakan di supermarket. Memangnya yang ngambil uang dari dompet kamu siapa yang membelanjakan sesuatu? Katakan Anda beli quaker gitu, atau beli minuman apa gitu. Memangnya orang lain yang ngambil uang dari dompet kamu? Tidak bukan? Jadi belajar bertanggung jawab. Sama dengan membeli koin-koin micin ini. Jadi Anda harus sadar ketika membelanjakan uang Anda. Dan ketika Anda sudah sadar, jangan mempersalahkan siapapun kalau ternyata pilihan Anda salah. Begitu loh. Ya, sama seperti Anda misalnya pacaran mau menikah. Kan dipikir-pikir dulu, bukan? Saya mau ingatin nih sama kamu. Kan kalau orang Jawa bilang ada bibit bobot bebetnya. Kamu kan pasti udah mikir, bukan? Bibitnya, ini keturunan siapa? Ya, ini anak orang baik-baik atau anak penjahat, kan gitu. Bibit, bobotnya bagaimana? Potensinya, SDM-nya bagaimana ya, cowok mungkin ada yang suka supaya ceweknya pinter, cepet nangkep, komunikatif dan lain-lain. Bebetnya, bibit, bobot, bebet, tiga-tiga itu harus ada. Nah, sedemikian ketatnya bukan sebelum kamu menikah memilih sesuatu. Oke lah, itu masalah kehidupan. Begitu juga untuk belanja kan.
Misalnya Anda mau beli mobil misalnya, atau mau beli sepeda motor, atau bahkan mau beli makanan, kan harus pakai otak, bukan? Harus mikir Anda kan sebelum Anda melepaskan uang. Sama lah di sini juga. Udah jelas-jelas ini sangat tinggi risiko, otak harus dipakai baik-baik. Sehingga ketika Anda sudah mengambil satu keputusan dengan bulat mau membeli koin micin A katakan, kalau memang terjadi misalnya rakul atau scam, ya misalnya ditipu sama developer dan lain-lain, dibawa kabur, ya Anda nggak bisa menyalahkan orang lain. Kan sudah pikir-pikir semasak-masaknya, iya bukan? Begitu ya, saya harus ngomong ini tegas-tegas dari awal. Yang kedua, karena sangat tinggi risikonya, berinvestasilah dalam skala yang terukur. Jadi nggak boleh di sini berinvestasi sebesar-besarnya, karena nggak punya underlying bisnis teman-teman yang jelas. Jadi ini nggak seperti saham. Orang saham mungkin komplain, mana fundamentalnya? Ya, kalau fundamental dengan terminologi orang saham adalah laporan keuangan. Kan saya dari orang saham, ya dari investor saham, analis saham saya. Jadi laporan keuangannya, perusahaannya, mana manajemen perusahaannya, mana track recordnya minimal 5 tahun kalau di saham itu. Kalau di sini nggak bisa, ini adalah startup, baru mau nongol perusahaannya. Jadi nggak akan pernah nyambung kalau orang saham kritik orang yang invest di koin, apalagi koin-koin micin begini, nggak akan pernah nyambung. Yang ada ribut. Oke, saya sudah di dua-duanya, jadi saya perdamaikan, kan begitu. Oke, ingat ya, skala terukur. Jadi kalau Anda katakan sudah ada budget 1 juta atau 500.000, udah jangan tambah-tambah, gitu. Yang ketiga, gunakanlah uang dingin, bukan uang dari kulkas maksudnya teman-teman. Uang dingin itu maksudnya uang aman, 1-2 tahun kamu nggak pakai. Siapkanlah budget yang terukur, jangan sebesar-besarnya, misalnya 5 juta atau 1 juta, terserah kamu lah ya. Yang berikut, jangan coba-coba membeli koin dengan FOMO. Tahu FOMO nggak ya? Singkatan dari fear out, missing out. Bahasa Indonesianya, takut ketinggalan kereta, Jadi udah naik tinggi pun dihajar aja begitu. Habis itu, ternyata ketika kamu hajar, kamu yang nyangkut di pucuk, udah berbalik arah ternyata, udah reversal. Jangan ya, pokoknya kalau udah naik tinggi, jangan. Saya biasanya setelah review, di bagian-bagian akhir, saya suka bilang, menurut saya ini bagus. Nah, tapi harganya udah agak mahal. Nah, sebetulnya itu udah kode, kalau udah agak mahal, ya jangan kamu nyosor aja. Maksa, nanti kalau kamu nyosor maksa terus nyangkut di pucuk, kamu maki-maki orang, jadi fooder di grup-grup. Jangan begitu ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian yang kelima, belilah koin-koin yang masih murah dan cukup bagus proyeknya. Jadi kalau teman-teman menemukan proyek yang bagus nanti tapi harganya udah mahal, ya mungkin belum jodoh aja kali ya. Kita kan nggak bisa juga tahu mana koin yang baru mau launching terus tiba-tiba kita yang nomor 1 di depan. Memang saya harus akui, berburu koin micin itu ya seperti orang siapa cepat dia dapat, betul sih. Ya kalau tepat memang lagi hoki, proyeknya bagus, terus belum banyak orang yang tahu, kamu masuk di situ, wah itu bakalan jadi juragan deh, kamu jadi auto sultan. Beneran ya, seringkali begitu kok. Jadi proyeknya ya dia hoki nih, proyeknya bagus. Belum banyak yang tahu nih. Kamu masuk di situ. Wah, itu tiba-tiba naik 500 kali lipat. Woi, luar biasa. Ya. Oke, yang ketiga, siapkan 3 wallet, teman-teman. Ini saya sudah sering bilang. Biasanya MetaMask dan Trust Wallet. Cuma memang saya nggak tahu kenapa ya. Trust Wallet akhir-akhir ini banyak keluhan loh. Baik di grup lah, di kolom komentar lah, macam-macam ya. Nah, saya sih kalau Trust Wallet ini hanya 1, MetaMask 2 ya. Boleh teman-teman buat seperti itu, boleh ya. Lebih dari 3 juga boleh, asal kamu masih ingat aja walletmu ada di mana. Ya. Oke. Jadi dari semua dana yang sudah ada teman-teman, ini manajemen resiko loh. Saya belum ngomong cara mencarinya. Ini penting banget ya. Misalnya teman-teman punya dana katakan 1 juta. Oke. Jadi buatlah di wallet yang pertama itu untuk short time. Ya untuk TikTokan kalau istilahnya ya. Dapat 100, 200, 300% langsung keluar begitu. Kalau di micin nggak bisa lama-lama teman-teman ya. Nah taruhlah di situ 30%, 300.000 misalnya. Kemudian yang long time taruhlah di situ 45%, 450.000 misalnya. Dan ada wallet ketiga itu wallet sniper. Ini untuk micin jangka pendek, ini untuk jangka panjang. Misalnya hold 6 bulan, hold 1 tahun begitu. Short time ini ya kamu bolehlah seminggu 2 minggu di situ. Tapi jangan terlalu banyak teman-teman. 30% aja. Jadi kalau 1 juta 300.000 begitu. Dan kalau di sini misalnya nyangkut, jangan ganggu-ganggu yang 2 ini ya. Nanti kamu ganggu-ganggu lagi. Yang ketiga,
Ya, wallet sniper ini adalah spesial ketika digunakan dalam kondisi market crash. Jadi ini adalah wallet emergency namanya. Contoh misalnya kayak yang pemegang buff doge. Kan saya udah bilang-bilang dari kemarin ya, 0,0005. Saya bilang 0,0004 kalau robek sampai ke bawah, lewat lagi ke bawah, apalagi sampai 0,0001 barulah ini rudal satu ini, sniper satu ini diaktifkan. Begitu teman-teman ya. Dan usahakan ini dalam mata uang BNB aja, jangan BUSD. BNB kan kalau naik kan lumayan gitu. Kalau BUSD kan stabil-stabil aja. Begitu loh ya. Usahakan ini BNB. Yang ketujuh, jangan pernah membuka info masalah password dan passkey wallet Anda kepada siapapun. Ingat, sama seperti rekening bank, jangan pernah coba-coba ya memberitahu username dan PIN, itu bisa jebol nanti rekening Anda. Yang kedelapan, jangan diklik yang namanya dusting attack, itu adalah maling digital. Anda tahu kalau Anda membeli koin-koin tertentu, Anda harus catat dan ingat apa yang Anda beli. Jangan suka diklik itu. Misalnya ada misalnya contoh nama koin tertentu ya, tiba-tiba ada di situ katakanlah dustin.org. Misalnya dustin.org misalnya gitu. Kalian harus ingat teman-teman, kamu memang pernah ngorder nggak itu dustin.org itu? Nggak pernah kan? Jadi jangan klik-klik, itu adalah maling digital. Nanti dia akan minta kamu segala macam. Tiba-tiba ada yang hilang asetnya, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Jangan. Pokoknya kamu harus ingat barang apa, koin apa yang kamu beli. Jadi sebaiknya bikin catatan, ya. Karena di wallet saya juga ada berapa banyak wallet saya, semua itu ada. Jadi bukan hanya kamu, teman-teman. Semua ada. Teman-teman saya juga saya tanya, semua ada. Jadi memang hati-hati ya. Apalagi kalau sampai ada dusting attack 5 biji begitu. Wah, kamu pusing nanti. Salah klik bisa bahaya, bisa runyam akibatnya. Oke, teman-teman. Ingat ya, saya udah ngomong dari awal. Catat apa yang kamu beli. Jadi, jangan klik yang kamu nggak pernah beli. Ingat ya. Oke, yang ke-9, bila sudah tidak online, selalu putuskan hubungan dengan wallet Anda. Jangan dibawa terus-menerus, 24 jam, terus seperti itu. Ya, kalau udah selesai kerjanya, putuskan hubungan. Ingat, dan yang ke-10 yang terakhir, selalu lakukan do your own research. Meskipun saya misalnya udah ngomong segala macam, udah review dan lain-lain, ingat pengendali uangnya ada di tangan kamu. Kamu yang harus tanggung jawab, bukan saya loh. Jadi kalau saya udah review, saya melihatnya bagus. Nah, bisa saja kan nggak bagus. Iya dong, kan kita cuma melihatnya secara online, mengkaji. Jadi jangan ikut 100%. Kaji dulu, pakai otak baik-baik. Seperti itu, sebelum memutuskan untuk membeli koin apapun. Belajar bertanggung jawab dengan uang Anda sendiri. Oke teman-teman ya, itu bagian pertama. Financial Risk Management, 10 poin ini Anda harus ingat baik-baik. Nggak boleh lupa, ya. Baru masuk yang kedua. Ya, saya bacakan dulu, nanti saya praktek. Ya, yang kedua bagian proses pemilihan koin. Yang disebut koin micin atau shitcoin. Koin micin itu apa sih? Ya, koin micin itu atau shitcoin adalah kripto mata uang dengan kapitalisasi pasar market cap yang masih sangat rendah. Market cap itu teman-teman kalau di saham adalah harga saham dikali dengan jumlah saham yang beredar. Ya, teman-teman kalau di sini harga si koin dikali dengan circulating supply. Begitu ya. Nanti Anda bisa lihat di biasanya ada di white paper, itu dikasih tahu ya berapa yang di-burn, berapa yang bersirkulasi, ya tinggal dikali harga, itulah market cap. Ya, namun supply tokennya masih sangat besar sehingga nah ini ciri khas daripada koin micin, harganya pun masih sangat murah. Kadang-kadang teman-teman kayaknya seharga sampah deh ya. Kalau teman-teman nanti saya akan kasih tunjuk ya. 0,00000 gak tahu deh nolnya berapa di belakang koma itu. Kadang masih 5, kadang masih 7. Murah sekali. Jadi seharga sampah, nggak ada harganya. Makanya dibilang micin begitu ya. Oke, saya mau kasih tahu 3 tempat pengecekan kita yang biasa dipakai. Yang pertama adalah coinmarketcap.com. Ini yang powerful ya. Nanti lihat di bagian recently added. Nanti saya praktekkan. CoinGecko ya, recently added. CoinHan ya .cc. Biasanya ini yang belum listing di CMC atau CoinGecko ya. Ini agak tinggi resikonya sih karena belum listing di CMC dan CG ya. Biasanya ini yang dikomplain orang gitu loh. Kalau dia datangnya dari sini, orang nanya, udah listing di CMC atau CG belum? Gitu. Ya, cek harga biasanya nggak bisa di sini. Kalau CoinMarketCap dan CoinGecko bisa. Kalau di CoinHan belum bisa. Nah, jadi harus langsung cek manual di pocoin.app biasanya. Oke, itu kekurangan CoinCC ya. Harganya belum diketahui. Nanti saya kasih tunjuk. Kemudian, ingat dulu ini teman-teman.
Cara melihat tanda-tanda koin itu potensial bagus apa enggak. Ingat, ini enggak mutlak. Ya, kadang-kadang ada yang enggak ada ini teman-teman. Yang pertama, nanti perhatikan vote-nya kalau di koin Han. Cari yang tinggi ya, kalau bisa di atas 10.000 vote. Lihat logonya yang serius, bukan ala-ala ya. Market cap-nya usahakan di atas $500.000 atau di atas 7 miliar. Cek semua sosial medianya, pastikan membernya sudah banyak, lumayan ya, di atas 1.000 lah gitu. Cek harganya saat ini di Pocoin, pastikan masih murah, jangan beli bila sudah mahal. Ya, ada sih koin-koin micin yang bagus ya, misalnya SafeMoon, begitu itu kan dulu kan juga micin, tapi kan kalau kalian lihat kan bagus ya. Nah, jadi tapi ketika kita masuk seperti itu, ketika kita mau beli, pastikan harganya masih di bawah. Saya ulangi sekali lagi, sekalipun bagus koin micin itu, proyeknya menjanjikan, kita lihat prospek, tapi membelinya di harga berapa saja, itu adalah salah. Ya, sama seperti misalnya, kalian mau beli mobil Avanza, udah tahu harganya tipe G 200 juta misalnya. Tiba-tiba harganya katakanlah lagi langka begitu ya, lagi nggak ada barang. Tiba-tiba dia terbang sampai 1 miliar satu Avanza. Apakah kamu mau beli? Coba saya tanya, jawab coba. Ada Avanza, kamu udah ngebet banget karena kamu betul-betul tergila-gila ini dengan mobil Avanza. Tapi harganya 1 miliar, mau beli nggak? Nggak mau kan? Mahal banget tentunya. Sama lah dengan beli rumah juga. Udah tahu di lokasi itu rumahnya cuma 1M kok, rata-rata harga pasarnya. Tapi yang satu ini kamu senang banget, tapi 10M, mau beli nggak? Enggak kan? Carilah yang lain. Jadi nggak ada yang memaksa kamu loh teman-teman. Harus beli ini, harus beli ini. Nggak ada yang memaksa kamu harus beli Shiba Inu, harus beli Bab Doge, harus beli Baby Doge, harus beli Baby Bali. Nggak ada loh. Ya, sekali lagi, ya terserah kamu begitu loh. Ingat ya, jangan beli kalau menurut kamu udah mahal. Makanya do your own research. Berikutnya, hal-hal penting. Ini yang sangat prinsip sekali, yang harus diperhatikan. Pertama, siapa developernya. Nah, ini cuman memang ada masalah, teman-teman. Banyak sekali koin-koin micin itu nggak mau dia menunjukin muka developernya. Kenapa? Mungkin karena takut. Takut kenapa? Ya, mungkin nanti kalau dikira scam atau rakul, ditimpuk orang, dikejar sama polisi segala macam ya, mungkin seperti diadukan, mungkin. Tetapi lama-kelamaan kalau seiring dengan waktu mereka memang bekerja, teman-teman, lama-lama nanti mukanya kelihatan. Contohnya si SafeMoon itu kan kelihatan mukanya akhirnya developernya, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ini Bab Doge, bukan membela, tapi ada beberapa memang seperti itu. Developernya nggak mau nampang, dia fokusnya kerja, kalau udah berhasil dia baru muncul. Nah, makanya dibilang micin, teman-teman, sangat beresiko. Saya kan udah bilang dari awal tadi, sangat-sangat beresiko. Salah satunya, Anda menuntut harus ada developernya, nampang mukanya di white paper. Bahkan Anda bisa ajak ngobrol. Mereka nggak mau. Terus gimana dong? Nah, Anda maki-maki, ya nggak cocok gitu loh. Ya, mereka kan punya style. Karena itu, kalau Anda nggak terlalu yakin, ya jangan pakai uang banyak-banyak, 100.000. Ya kan saya selalu bilang kan, uang dingin, uang jajan. Ya kan kalau kehilangan juga 100.000, biasa aja kan nggak sampai mencak-mencak, nggak sampai maki-maki juga, bukan? Begitu loh. Anda nggak sampai berubah kelakuannya dari yang tadinya orang baik-baik menjadi fooder di mana-mana, pengedar keraguan-raguan, ketakutan sama orang lain. Berdosa Anda dengan cara begitu. Tahu nggak? Ya, oke. Market cap-nya sudah berapa besar, proyeknya apa, dan bagaimana mereka mengerjakannya. Jadi harus selalu baca white paper-nya, roadmap-nya, teman-teman. Lihat-lihat, karena belum tentu mereka kasih tahu loh. Jadi kita yang harus rajin begitu loh. Sama seperti Anda invest di saham, ya. Itu memang ada publikasi di Bursa Efek Indonesia, tapi Anda yang harus rajin-rajin ngecek loh. Iya, begitu. Jadi harus ngerti kalau kita invest, ya kita yang harus peduli dong dengan uang kita. Masa asal masuk aja terus nggak pernah cari tahu gimana sih? Roadmap-nya pelajari, cek komunitasnya di media sosial, aktif nggak mereka ngasih info, komunikatif nggak itu developernya. Begitu loh, ya. Ingat, ini hal terakhir. Seringkali developer di koin-koin micin itu hidden, anonymous, dan itu adalah resiko. Makanya saya bilang manajemen resiko dari awal. Dan Anda nggak bisa paksa ini, teman-teman. Nggak bisa. Kalau market cap-nya udah terlalu besar, berarti sudah cukup established. Usahakan jangan terlalu besar. Roadmap juga harus jelas. Komunitas, ya tadi saya udah bilang, ya pastikan komunitasnya itu sehat. Ya jumlahnya ya minimal 1.000 lah, seperti itu ya. Oke teman-teman. Nah seperti ini. Ingat, ini adalah hal yang penting ya teman-teman. Pastikan dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi cukup besar dan koin-koin micinnya
Di mana jaringannya? Nggak sama loh teman-teman. Banyak memang koin-koin micin itu di jaringan Binance. Anda pakai PancakeSwap.finance. Tapi banyak juga loh di jaringan Ethereum itu pakai Uniswap ya .org. Seperti itu ya. Ini saya cantumkan di sini. Nanti Anda bisa lihat. Oke teman-teman, kita siap praktek ya. Nih, ingat baik-baik peringatan terakhir saya. Bermain di koin-koin micin sangat berisiko. Jadi Anda harus selalu mengendalikan emosi Anda dan membatasi budget maksimal ketika membeli koin micin tertentu. Jangan emosional teman-teman ya. Nanti Anda sampai jual motor, jual rumah, jual mobil. Waduh, gawat ya. Jangan ya, nggak boleh. Oke, udah selesai prinsip-prinsipnya. Mari kita praktek ya teman-teman. Yang pertama, saya akan praktek dari CoinMarketCap. Tadi kan saya udah bilang ada 3 ya. Ada 3 macam, CoinMarketCap, CoinGecko, dan CoinHunt. Di CoinMarketCap, Anda bisa melihatnya di sini. Ya, ini dia coinmarketcap.com, cryptocurrency. Nah, coba pilih di recently edit. Recently itu kan baru-baru maksudnya. Baru-baru ditambahkan. Nih, klik di sini. Nah, ini Anda bisa lihat teman-teman. Di sini, ini adalah koin-koin micin yang baru terdaftar di CMC. Dan ini juga sekaligus orang yang kadang sering komplain, udah kedaftar belum, begitu. Kalau mau kamu cari yang udah kedaftar, cari aja yang di sini, yang recently edit, oke? Nah, Anda lihat nih harga-harganya teman-teman, murah-murah bukan? Bahkan ada juga yang harga udah segini, itu nggak masalah lah. Carilah yang masih murah-murah ya, murah-murah nih, masih 0, dalam satuan rupiah. Nanti di setting ya, di sini satuannya rupiah ya, jangan USD. Nah, ini masih murah-murah banget bukan? Seperti itu. Nah, oke teman-teman, contohnya kita ambil contoh ini Baby Yoshi. Nah, seperti ini ya. Kita klik coba Baby Yoshi. Nah, teman-teman, Baby Yoshi ini masih murah banget. Dia 0,00001294. Hari ini terbang 12,86%. Ini smart kontraknya. Nah, Anda bisa klik macam-macam di sini. Jelajahlah dia. Misalnya ini website seperti cara-cara saya waktu mereview. Nah, seperti ini Baby Yoshi. Ya kan, ini websitenya bisa dilihat. Kemudian Anda bisa cek juga di sini komunitasnya, misalnya Twitternya, seperti itu ya. Ini dia smart kontraknya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini Baby Yoshi 16.200 ini dari Juni dalam 5 bulan. Wah, ini cukup pesat ini teman-teman. Seperti itu ya. Ini cukup pesat. Nah, ini websitenya kenapa agak lambat? Seperti itu ya. Nah, perhatikan ini. Nah, ini dalam 1 hari ini udah terbang. Coba lihat 7 hari. Coba lihat 1 bulan. Oh, ini berarti masih baru banget ya. Baru banget ini. Nah, coba lihat juga bagaimana tanggapan. Ya, ini poolingnya bagaimana. Nah, cukup baik, ya kan? Coba lihat di sini. Oh, di PancakeSwap. Berarti Anda bisa beli di PancakeSwap, kan gitu. Nah, tinggal copy di sini alamat smart kontraknya. Kemudian Anda pergi ke PancakeSwap karena dia di jaringan Binance loh teman-teman ya. Ini kan di jaringan Binance nih, tertulis seperti ini. Nanti konekkan ke wallet seperti itu, MetaMask kalau saya. Baru kemudian pilih trade di sini teman-teman. Pilih trade, cari nanti yang bagian exchange gitu ya, bagian exchange seperti itu. Oke teman-teman, cukup gampang ya. Itu dia kalau di CoinMarketCap, dari CoinMarketCap. Coba saya ulang dulu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nih, kemudian recently edit, nanti Anda pilih sendiri ya. Nah, lihat-lihat di sini teman-teman, ini blockchain-nya ya. Ada yang jaringan Ethereum seperti itu. Kalau Ethereum Anda pakai Uniswap ya, ini ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Dan ya usahakan belinya setelah di connect wallet ya, usahakan belinya pakai Ethereum lah. Nanti beli dulu Ethereum-nya, begitu ya. Di toko kripto, akun Anda toko kripto, dari toko kripto baru kirim ke wallet, baru di sini nongol, baru bisa beli. Kira-kira begitu. Nih, lihat ya. Saya sih lebih sering pakai yang ada di jaringan Binance karena dia jauh lebih banyak. Lihat nih teman-teman, jauh lebih banyak. Ada di jaringan yang lain sih, Ethereum, Solana, ada di jaringan apalagi ini, jaringan Ethereum, Solana, terus ada lagi tadi. Nah, ini ada Avalanche ini, tapi nggak banyak. Paling banyak itu memang Binance teman-teman, begitu loh. Ya, oke, beres ya teman-teman. Itu dari CoinMarketCap. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini dia. Baru muncul lagi ini. Nah, seperti ini. Ya teman-teman, nah ini Anda bisa pelajari, bisa ikuti seperti cara saya mereview, seperti itu roadmapnya segala macam begitu ya. Oke ya teman-teman. Nah kemudian
Saya close dulu ya, teman-teman. Ingat ini adalah untuk jaringan Ethereum ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah yang CoinGecko ya, Gecko begitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, kita bisa lihat yang ada di sini. Nah, ini recently edit juga ya, pilih di situ. Oke, ini recently edit ya, samalah ya, yang baru terdaftar juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah holdersnya, berapa banyak holder yang udah ada, begitu ya. Jangan yang masih dikit banget ya. Kemudian ini adalah harganya, teman-teman. Nanti setting ini di sini ya, pakai satuan rupiah nih ya, jangan pakai dolar. Saya udah setting. Nah, cari yang masih murah-murah, misalnya Fans of Doge, ini apa ini? Fans of Doge ini. Ya, dalam 24 jam terakhir dia naik 10%, dalam 1 jam terakhir ini turun 8%. Nah, ini volumenya. Cari yang volumenya agak lumayan ya, teman-teman. Ini misalnya 1 miliar, ini 5 miliar, artificial intelligence ini apa nih? Ya, kemudian coba kita klik ya, teman-teman, artificial intelligence. Seperti itu. Nah, ini kan ada data-data di sini, coba teman-teman lihat. Nah, Anda bisa pergi ke websitenya, misalnya ini, diklik begitu ya. Pelajari websitenya seperti biasa ya. Pelajari jaringan ini media sosialnya, seberapa kuat mereka, seperti itu. Nah, ini lihat teman-teman, 2085, Twitternya juga 3200 ya. Memang kadang-kadang kita nggak bisa menemukan yang udah gede banget begitu, nggak bisa. Nah, ini dia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, Anda pertimbangkan sendiri. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara ngelihatnya ya. Ini dulu, saya kasih tahu dulu sumber-sumbernya. Oke ya teman-teman, seperti itu semua ya. Yang CoinGecko juga begitu, recently edit. Pilihlah, terserah kamu. Ini banyak loh. Tiap hari banyak ini yang listing begitu. Jadi ya kita nggak bisa juga menentukan. Dan saya nggak tahu apakah teman-teman bisa meriset yang satu persatu. Kalau saya sih ya carilah holder-holdernya yang ya udah di atas 3.000 lah, di atas 3.000, 4.000 misalnya kayak gini ya. Kalau ada tanda-tanya ini coba cari, selidiki ini apa begitu. Oke ya teman-teman, begitu ya. Yang ketiga adalah seperti tadi saya bilang adalah coinhunt.cc ya. Di sini juga. Jadi ada 3 tempat ya kita biasa nyari ya teman-teman. Saya ulangi, coinmarketcap.com, kemudian CoinGecko, baru kemudian coinhunt.cc ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kekurangan daripada si CoinHunt ini .cc ya. Di sini harga nggak kelihatan. Coba teman-teman lihat nih, nggak ada harganya kan ini nama-nama koin micinnya teman-teman. Tapi kan kita nggak tahu. Beda dengan yang tadi kan, CoinMarketCap ini langsung ada harga, detail banget. Nah, inilah salah satu kekurangan daripada si CoinHunt ini. Jadi, caranya gimana Bang? Caranya kita harus cari sendiri di Pocoin begitu loh. Siapin dulu ini Pocoinnya, begitu ya. Nah, contohnya mana? Contohnya begini teman-teman. Jadi usahakanlah cari yang tadi saya udah ajarin ya, vote-nya. Ini sebelah kanan ini vote teman-teman. Ini ada yang kalau ini keterangan, ini udah launching hari ini. Ini 17 hari yang lalu mungkin ya. Nah, ini misalnya carilah vote-nya yang udah puluhan ribu, jangan yang masih sedikit. Contohnya kayak gini nih. Ini baru 791 ya, masih kecil-kecil banget, jangan ya. Nah, carilah yang udah gede, udah puluhan ribu ya. Berarti ini Matrix Protocol boleh, BitHike boleh, untuk di watchlist loh ya, bukan langsung diterkam. Jangan langsung diterkam ya, langsung main hajar aja kamu ini. Di watchlist, diamati, dikaji, di riset lebih dalam gitu. Kalau kami di saham bilangnya di watchlist, kasih masuk, di pinnet, nah di pin gitu loh, ditandain gitu bahasa Indonesianya. Oke, kita coba tandain ini ya, Matrix Protocol. Kamu klik di sini, klik kiri. Nah, begini dia ya. Nah, kita coba lihat beberapa hal. Tadi kan saya udah ajarin ya. Coba cek medsosnya, misalnya ini, begitu. Medsosnya udah kuat belum? Nah, udah 6 ribuan. Telegramnya. Kemudian ini websitenya, seperti itu. Coba lihat websitenya. Kemudian ini Twitternya. Ini apa ini? Coba buka-buka aja nih semua, begitu loh. Coba lihat. Oh, ini dia websitenya. Wah, keren ini teman-teman. Dari tampilannya aja udah kelihatan looks ya. Tapi itu kan baru kesan pertama ya. Nih Twitternya baru September, 2 bulan udah 7.380, lumayan. Oke, kan kita nggak tahu harganya, betul nggak? Jadi bagian kita apa Bang? Bagian kita adalah
carilah smart kontraknya begitu. Kalau biasanya dia langsung kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, kalau ada tulisan buy now begini, kamu langsung klik aja, biasanya udah langsung diarahkan. Nah, begini kan, ini dia smart kontraknya teman-teman nih. Selalu awalan 0x, belakang ya sampai berapa digit ini saya nggak tahu ya. Nih misalnya import gitu, supaya ada di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah swap, tempat untuk berjual beli. Tapi kan kita mau tahu dulu ya tentang masalah harganya. Yang ngecek harganya di Pocoin tentunya teman-teman ya. Tadi kan saya udah copy ini smart kontraknya, kasih masuk di sini gitu loh, paste di sini. Nah, muncul ini matris protokol. Nah, ketahuan dia. Nah, gitu kan. Di sini kan detail, nggak bisa disembunyikan. Nah, selalu lakukan pengecekan developer ya, wallet checker dan holdernya untuk cari tahu seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia. Coba kita lihat berapa holdernya, 4.600. Ya, lumayan lah ya, 4.600 seperti itu. Oke, ya. Coba kita selidiki lebih jauh nih. Nah, ini developernya, bagaimana kelakuannya, apakah ada tindakan aneh-aneh seperti itu. Kalau kita lihat sih nggak ada yang aneh-aneh ya, seperti itu ya. Lolos, ini juga lolos. Coba kita cek dari segi harga misalnya. Kapan dia listing? Ini kan kelihatan ini 7 November, berarti 11 hari yang lalu kan gitu. Sekarang tanggal berapa? 19 ya, berarti 12 hari yang lalu. Nah, kemudian coba kita lihat ini listingnya. Ini kan hari pertama ya, coba kamu cek dulu misalnya dari mulai listing begitu udah berapa persen ini naiknya gitu, 420%, lumayan 430 lah ya, 4 kali lipat. Kemudian kita bisa ukur dari sini tertinggi sampai sekarang ini udah jatuh berapa jauh, 78%, lumayan. Kemudian summary-nya ya dari awal sejak listing sampai detik ini ya baru naik 30% lah. Nah, kalau saya mengatakan ini murah, begitu. Tadi saya udah bilang kan, barang bagus, tapi carilah di harga murah. Nah, sekarang kita lihat ini murah. Tinggal kita mau memastikan barangnya bagus nggak, kan gitu. Ya, ini close dulu ya teman-teman. Ini close dulu, ini close dulu ya. Nah, coba. Jadi memang nggak ada yang saklek loh teman-teman. Jadi kadang-kadang udah detail banget pun sudah ketat begini ya. Kadang-kadang masih bisa tembus ya, gitu. Jadi makanya salah satu cara untuk memanajemen risiko adalah belilah semurah-murah mungkin. Begitu. Ketika kamu tahu itu bagus, belilah semurah-murahnya. Jangan beli di pucuk sini. Nanti kamu yang nyangkut di sini, tiba-tiba dari sini nangis nanti. Belinya ya di bawah-bawah ini. Ketika dia terbang ya kamu yang beruntung kan gitu. Oke, teman-teman. Coba kita lihat dulu apakah ada info developernya. Tadi kan saya udah bilang ya, apakah ada info developernya. Nah, biasanya mereka suka nggak ketahuan sih teman-teman. Itu yang salah satu yang menjadi sulitnya ya teman-teman, sulitnya kita di koin-koin micin ini. Banyak teman-teman tuh menuntut tapi nggak tahu apa yang dia tuntut gitu loh. Kamu menuntut supaya developernya nongol. Kalau semua seperti itu, kayaknya 90% koin-koin micin itu nggak pernah nongolin developernya deh tampaknya. Lalu gimana dong? Karena secara prinsip hasil-hasil penelitian mengatakan dari seluruh yang koin-koin micin ini teman-teman, itu 98% itu rakul and scam loh. Jadi hanya 1-2% aja harapan kita. Lalu kamu ngapain nyari developer di sini? Lawong udah tahu kayak gitu. Terus kamu mau protes sama siapa coba? Hah? Ini kan sistemnya desentralisasi, bukan sentralisasi. Kamu mau ngadu sama siapa? Nggak ada teman-teman. Gitu. Makanya saya suka bilang, menegur kan kalau ngomel-ngomel. Kalau kamu memang nggak bisa memanajemen resiko, nggak sabar, nggak mau teliti, kerjanya tukang FOMO, tukang maki-maki, fooder, lebih baik kamu keluar aja, nggak usah kamu beli koin-koin micin. Saya gituin teman-teman, ya tegas-tegas aja kita ngomongnya. Nah, ini kalau saya lihat, ini kajian saya ya, ini mungkin karena mereka masih baru. Coba kita baca white papernya seperti ini teman-teman. Selalu baca white paper ya teman-teman, jangan lupa itu harus saklek loh, karena suka dijelaskan di situ hal-hal yang lebih detail ya teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat ini kan ya tampilan websitenya sekilas sih bagus, tapi ini belum ada apa-apa loh teman-teman. Nih dia cuma ngomong begini nih ya, kalau kamu nggak ngerti terjemahin aja pakai bahasa Indonesia. Ini contoh ya gitu. Nah, ini terjemahin pakai bahasa Indonesia. Ngomong apa sih mereka?
Kami adalah salah satu proyek pertama menggabungkan kecintaan pada pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence, ke dalam visi inti kami. Tujuan kami adalah bermitra dengan fasilitas penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan yang ada serta perusahaan rintisan baru, ya. Perusahaan rintisan itu startup ya, untuk mempercepat ambisi bisnis mereka. Salah satu aspek utama yang sangat kami sukai di MTX adalah bagaimana kecerdasan buatan dapat lebih meningkatkan fasilitas tempat tinggal, yang dibantu dan orang-orang yang membutuhkan perawatan dan dukungan di rumah. Oke, mereka ini berarti core bisnis ya teman-teman, artificial intelligence di bidang perumahan. Saya belum tahu sih mereka di sebelah mananya mau bikin apa. Dan ini kalau teman-teman ubek-ubek, ini juga nggak ada kejelasan. Bahkan ini coba lihat ini. Coba kita lihat, klik for white paper. Mudah-mudahan sih ada ya, teman-teman. Ini saya udah klik ini. Mudah-mudahan ada gitu. Kalau ada kejelasan ya bagus. Karena apa? Ya harganya juga lagi murah banget ini. Begitu. Coba kita tunggu ya. Ini contohnya gitu. Nah, ini dia matriks protokol. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman. MTX was born. Nah, terjemahin aja ini kira-kira mereka mau bikin apa? Table content. Nah, abstract matrix protocol was created with developers. Nah, with the developers desire to see further advancement of artificial intelligence integration. Nah, ini berasal dari ya matrix protokol ini, poin ini berasal dari ide si developer yang ingin sekali melihat bagaimana manfaat artificial intelligence itu terintegrasi ke dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, dari situ teman-teman. Nah, kan ini idenya bagus sebetulnya. Tapi bagaimananya mungkin kita belum bisa menemukan. Nah, ini dia teman-teman kalau CoinMagine. Kalau kamu bermimpi atau berkeinginan kuat, harus jelas dulu baru saya mau beli. Percayalah, biasanya kamu udah terlambat sih. Karena orang lain lebih cepat dari kamu pasti. Kalau kamu bilang harus jelas dulu, mungkin dia harganya udah naik ribuan %. Baru kamu tiba-tiba masuk. Nah, kalau kamu masuk, kamulah yang nyangkut itu ya kan? Habis itu kamulah yang maki-maki dan jadi pudar itu. Jadi salah kaprah memang. Begitu. Jadi seperti mirip taruhan tapi enggak. Nah, kalau mau saya tanya gitu loh, dengan kondisi seperti ini kamu udah berani belum masuk di sini? Nah, tokenomics-nya seperti ini. Ya ini cukup jelas lah, liquidity pool 3%, marketing 4%, AI Tech partnership 3%, reflection 2%. Nah, ini ada reflection berarti nambah 2% nanti token kita. Udah berani masuk belum kalian? Kalau saya tanya ya, gunakan coba prinsip pertama, financial risk management dengan melihat seperti ini. Nah, ini roadmap-nya ini penting banget. Token development dan lain-lain. Ini kalian pelajarin pelan-pelan, ini apa. Nah, sampai sini doang loh. Coba, kalau Anda dari seorang analis saham melihat begini, pasti langsung dibuang. Terus terang aja, saya dari orang saham misalnya. Kalau lihat begini teman-teman, saya buang. Nggak jelas. Apalagi kalau orang saham bilang fundamentalnya mana, track record-nya mana. Bro, nggak akan bisa kamu dapat di sini track record. Ini kan perusahaan startup, rintisan. Mereka ini perusahaan kecil yang butuh disuntik dana secara crowdfunding. Kalau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu perusahaan yang udah established, sudah pengalaman berapa tahun. Itu perusahaan lama, ini perusahaan baru. Jadi, alamnya saja udah beda. Jadi kalau satu sama lain saling protes ya wajar-wajar aja sih. Karena saling nggak ngerti sebetulnya. Begitu ya. Nah, jadi ini kalau saya melihat, ini visinya bagus. Ya, menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kalau saya sih lihatnya bagus. Nah, kalau diminta pendapat saya ini, Bang, kalau pendapat Abang bagaimana? Kalau saya lihat tadi kan saya udah bilang, usahakan market cap-nya minimal 1 juta. Ini saya lihat market cap-nya udah lumayan. Ya, LP-nya juga lumayan. Tadi kita udah sama-sama cek, developer wallet-nya nggak ada macam-macam. Ya, cuman memang ini mungkin karena hype semua begitu koin teman-teman. Begitu mulai launching langsung terbang duluan. Nanti tiba-tiba udah sadar, udah ketinggian nih naik pesawatnya di sini. Wih, pada ngacir semua. Nah, kalau saya disuruh menilai, saya bilang ini proyeknya bagus dan saya mungkin akan masuk di sini ya 100.000 lah atau 150.000 begitu. $10 atau $7. 7 sampai $10 ya. 100 sampai 150.000. Udah nggak apa-apa. Toh juga saya udah dapatnya murah kok. Dah, biarin aja begitu. Oke ya teman-teman, sudah cukup jelas ya. Seperti itu langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa mengecek lagi yang lain ya. Misalnya ya, kita paling sering sih di CoinHunt ini teman-teman, karena kita bisa lihat dari vote-nya. Misalnya BitHype misalnya. Nah ini tadi ada tulisan masih pre-sale loh ini teman-teman. Nih kalau ini udah bisa dibeli di PancakeSwap, kalau ini masih pre-sale seperti itu ya.
Nah, Anda bisa pergi ke sini, Telegramnya seperti biasa, lihat. Oh, memang masih baru 3.700. Kemudian lihat di sini websitenya, lihat di sini Twitternya, begitu ya. Apalagi nih yang ada ini. Seperti itu. Oke, nggak ada ya. Nah, coba kita lihat ini. Nah, ini websitenya, ini Twitternya masih 4.200 dari April, seperti itu ya. Oke, ini saya tutup dulu ya, yang tadi Artificial Intelligence ini. Nah, tampilan websitenya sih keren ini. Nah, lihat nih. Nah, seperti itu. Buy on Pink Sale. Nah, ini pre-sale whitelist. Ini belinya di Pink Sale, begitu. Nah, ya teman-teman. Buy now, view chart, check basic holders, join us Telegram. Nah, ini bisa dicek udah berapa jumlah holdernya. Tadi kan saya udah kasih tahu ya berapa minimal. Seperti itu. Nah, BitHike token pre-sale on Pink Sale, finance on tanggal 19 ya. Oke, wah, ini kalau mau mesannya aja kayak gini nih, teman-teman. Ya, ada loh pre-sale mau pesan aja susah loh. Ada begitu. Harus antri lah segala macam begitu. Nah, ini kan lengkap semua data-datanya. Teman-teman bisa pelajari dan baru 5 ini namanya juga baru pre-sale begitu. Dan coba kita lihat tadi emangnya udah launching atau belum ya hari ini ya. Launch today. Oh iya, ini belum banyak diketahui teman-teman karena baru launching hari ini begitu. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek-cek, rajin-rajin, lihat, ingat kalau bisa di atas 10.000, kalau nggak ada jangan maksa, tunggu besoknya. Nanti kamu maksa lagi ambil cari sembarang, padahal belum jelas juga begitu ya. Oke teman-teman. Nah, bagaimana nanti komentar Anda? Silakan ya Anda komen di kolom komentar atau ada koin-koin tertentu yang mau di-request, silakan ditulis. Selama saya masih bisa, saya akan usahakan secepatnya saya review. Oke teman-teman. Ya, sukses buat Anda semuanya ya. Ingat, orang sabar cuannya besar. Sampai jumpa di konten berikutnya and see you at the top.